setting bahasa, ganti bahasa Inggris. Di round, di triangle, lu udah kalah mental. Bagaimana menerjemahkannya? Tambahkan, mungkin teman-teman di sini kurang paham untuk artinya line, layers, dan elevationnya 45 derajat. Elevation itu nggak bisa ngucapin, tapi minimal Anda tahu apa yang diucapkan. Handphone sudah keluar. Di situ ada setting bahasa, ganti bahasa Inggris. Untuk membiasakan mata kita melihat. Kedua, Anda akan belajar mengucap, how to see, how to spell, how to hear. Yang terakhir, bagaimana cara mendengar, ya kan? Dengarkan lagu bahasa Inggris di mana-mana. Tiap poe. Sekarang jangan bebankan Anda. Ini kan banyak nih bahasa Inggris. Ya. Ketika lo udah gini, ini square, di round, di triangle, lo udah kalah mental, lo udah mundur duluan sebelum bertarung. Oke? Jadi bagaimana menerjemahkannya? Ketika hidup dalam 1 tahun 350 hari, satu kata satu hari lu nggak usah pakai kamus, men. Jadi jangan persempit otak lu dengan kamus. Karena memori kita kecil, sayang. Kalau mau belajar aktif how to speak, how to communicate, silakan telepon saya private, oke? Ada yang mau bertanya tentang lift-cut? Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Ya, boleh. Silakan, Bang. Ngebentuk buat lipat itu apa pakai gunting penipis apa gunting gitu biasa pakai. Oke, nanti pas pada saat demo mungkin saya akan jelaskan lebih detail lagi ya untuk mengenai teksturnya, movementnya seperti apa, lalu stylingnya juga sampai hasilnya nanti maksimal. Oke, kita lanjut. Saya sedikit untuk menambahkan, mungkin teman-teman di sini kurang paham untuk artinya line, layers, dan graduation ya. Oke, line itu adalah garis, artinya garis gitu ya. Nah, kalau misalkan layers ini adalah lapisan-lapisan. Jadi lapisan-lapisan rambut yang ada berlapis-lapis seperti ini, itu namanya layer. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan di jendela zaman dulu, ya, kan begini ya. Kalau dibuka begini ya, gitu. Itu juga layer. Lalu ada lagi graduation. Graduation ini bukan kalau misalkan bahasa Indonesianya ya artinya kelulusan. Kelulusan ya. Graduation beda sama gradation. Gradation itu gradasi. Graduation itu teknik shape, membuat shape yang triangle. Nanti saya akan praktekkan untuk membuat graduationnya. Untuk model comma hair lift cut bisa gak pakai graduation ini? Bisa. Nanti ketika kita potong, nanti kita akan demokan untuk graduationnya. Jadi penjelasan lebih detailnya nanti pas pada saat demo. Oke, di sini ada shape hair diagram lift cut. Jadi bentuk untuk diagram rambut dari lift cut ini. Teman-teman di sini lihat di halaman terakhir yang ini, ya. Di sini ada contoh pada saat saya potong model, sebetulnya bagian belakang itu agak panjang ya, mulet seperti itu. Jadi sehingga saya buat concave layer di bagian belakangnya. Jadi di bagian sininya ada gelembung ya atau bervolume, yaitu dengan teknik graduation. Lalu yang tadi saya sampaikan, bagian tengahnya itu dibuat layer, lalu yang bagian bawahnya dibuat line. Seperti itu. Teman-teman di sini bisa dilihat, tadi saya sudah menjelaskan juga untuk mapping section, cutting line, ya, lalu ada direction atau over direction, arahnya ya. Di sini nanti sambil teman-teman perhatikan saja pas pada saat saya demo. Oke, kita akan lanjut ke demo saja kalau begitu ya. Oke. Ya, boleh, Ger. Walaupun saya mengajar, saya masih belajar lagi. Betul. Mau pelajaran dari Jepang, saya ikut. Mau pelajaran dari Korea, saya ikut juga. Mau pelajaran dari Inggris, saya ikut juga. Mau pelajaran dari Belanda, saya ikut juga. Saya pelajari semuanya. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman semua itu menutup gelasnya. Betul. Jangan ditutup gelasnya. Jadi gelasnya harus tetap terbuka dan tetap terisi terus ya. Karena ilmu yang teman-teman dapatkan mungkin nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Kari Shinichi salah satu gunting legendaris lah gitu ya, dari Jepang. Ya, jadi dia tuh mengatakan seperti itu gitu, yang ngebuatnya gitu. Nanti saya akan share ya, di rambut yang tadinya berdiri dia supaya turun atau supaya jatuh gitu. Ya. Iya. Down perm itu chemical. Ya. Jadi kalau di dunia potong rambut itu terbagi menjadi dua, chemical sama haircut.
Oke, kalau haircut ya sekedar potongan rambut, styling, nah itu potongan rambut. Tapi kalau chemical yaitu seperti smoothing, perming, down perm dan lain-lain. Jadi smoothing, perming dan lain-lain itu membantu untuk menyempurnakan si style tersebut gitu. Betul. Ada beberapa tipe untuk gunting bliss. Itu ada beberapa tipe. Ada yang nodachi, ada yang tachi, ada juga yang katana. Kalau yang nodachi itu harganya sekitar 500 ribuan. Kalau yang tachi ini harganya 850 ribuan. Jadi udah sepasang. Kalau yang katana itu 1,5 juta atau 1,500,000. Ya, gunting belangkat sama thinning scissors. Ya. Kalau yang tachi ini dia sudah ada seperti batik ya, Damaskus. Seperti dalam 25-30%. Saya pakai sudah 2 tahun lebih. Yang tachi scissors ini. Tekniknya thinning scissors overcomb. Jadi ini gunanya untuk ngeblending bagian baseline ini biar tidak terlalu patah. Dan ketika nanti rambut bagian atasnya jatuh itu tidak lebih besar di sini atau lebih ngegelembung di sini. Jadinya nggak kayak jamur gitu. Ya. Ya. Kalau mau down perm pun sama, bagian baseline-nya di overcomb juga. Pakai thinning scissors ini. Iya. Tapi kalau misalkan di dalamnya dan nanti dia akan ketutup sama rambut yang panjang. Itu tergantung tujuan kalian. Misal contoh, kalian mau bikin pompadour. Blade itu ada di belakang. Biar apa? Biar rambut yang pendek itu nanti akan menopang rambut yang panjang. Jadi gunting penipis ini ada beberapa tujuan ya. Pertama, gunting penipis ini bisa menipiskan rambut dengan cara membuat volume. 1, membuat volume. 2, blending bagian samping. Terus 3, untuk meringankan rambut. Gitu ya. Lalu yang terakhir untuk detailing. Kalau misalkan membuat fade biasanya ya, detailing menggunakan dengan cara point cut, menggunakan gunting penipis ini juga bisa. Gitu. Model pompadour dia butuh volume. Pakainya potongnya itu misalkan ini rambut panjang segini ya, dari tengah sama ujung boleh tengahnya. Karena kenapa? Ada rambut yang pendek nanti yang menopang rambut yang panjang. Kalau misalkan kalian ingin meringankan rambutnya atau meringankan bobotnya, diambilnya sampai ke bagian pangkalnya. Kok di bagian pangkalnya sih bang? Misalkan gitu ya. Gak apa-apa, karena bagian pangkal ini ketika dia tumbuh 2 bulan, 3 bulan pun dia akan tetap ketutup. Oke? Itu kalau misalkan mau meringankan. Jadi nggak apa-apa tuh diambil sampai ke bagian pangkal. Tapi bagian pangkalnya jangan kalian asal potong begitu aja. Karena nanti akan ada rambut yang panjang, pendek. Oke, bagian depannya ternyata lebih pendek daripada rambut bagian belakangnya. Lalu kita mengikuti rambut yang mana? Kita ikutin rambut yang bagian depannya ini. Karena dia sudah lebih pendek, kita tarik ke sini. Elevationnya 45 derajat. Elevation itu pengangkatan. Ya, 180 derajat. Berapa? 90. 45, 15, 0. Oke, 90 ke sini. 120. Ya, 180. Oke, itu elevation namanya. Oke, kita ambil rambut yang bagian paling pendeknya dia. Karena kita potongnya cuma sedikit aja dari sini, dari depan. Shape-nya dibuat diagonal seperti ini. Jadi memanjang ke bagian depan. Dilihat bagian sini. Ya, shape-nya dibuat diagonal seperti ini atau triangle gitu ya. Jangan dibuat rata. Ya. Ya, nanti di bagian sininya jelek, di sini pendek, di sininya panjang gitu ya. Kita belum potong rambut bagian atas ini. Nanti teman-teman boleh dilihat dulu modulnya yang halaman terakhir. Lanjut untuk bagian atas kita potong. Ini kita over direction ya. Nanti section pertama ini akan menjadi guideline section seterusnya. Oke. Iya, jadi kita patokannya sama yang ini. Guideline itu adalah garis panduannya ya. Bukan ikuti dari baseline-nya. Enggak. Ya, bukan. Jadi bikin aja baseline. Betul. Jadi ngikutin yang tadi kita udah bentuk gitu. Oke, lanjut yang section kedua, over direction.
Over direction itu ke belakang, kalau kalian lihat di situ ada panah yang berwarna hitam. Samping juga begini ya. Nah, itu tandanya di over direction ke sini semua. Ke section pertama. Jadi section kedua ditarik ke satu, section ketiga ditarik ke satu, section keempat pun ditariknya semua ke satu. Itu namanya over direction. 90 derajat juga sama. Jadi kita cuma rapihin bagian yang ujung-ujungnya aja gitu ya. Tapi tetap kita harus berpatokan sama guideline. Setiap potongan itu selalu berpatokan dengan guideline-nya. Ya, over direction semua. Oke. Kalau di over direction ke belakang, sehingga nanti bentuknya yang depan akan lebih panjang. Tapi kalau misalkan kita over direction ke depan, yang bagian sini akan lebih panjang, yang di depan sini akan lebih pendek. Oke, sampai sini paham? Semuanya Ya. ke satu. Iya, semuanya ditarik ke satu, betul. Bagian atasnya shape-nya square. Namun tetap dibuat